Semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, syukur kepada Allah, kita maju selangkah lagi pada pertemuan ketiga pendalaman Kitab Suci 2024 Keuskupan Surabaya dengan tema Orang Benar Hidup oleh Percayanya. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan metode pendalaman kitab suci, pengalaman, bacaan, penerapan. Kita akan membuka kitab Habakuk bab 2 ayat 1 sampai dengan 5. Kitab ini mungkin terasa asing dan jarang terdengar. Nabi Habakuk berhadapan dengan masyarakat yang menderita dan menantikan keadilan Allah bekerja. Habakuk meminta bangsanya untuk menjadi orang benar. Ajakan menjadi orang benar tetap berlaku bagi kita. Sebagai umat dari gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, mari kita bersama-sama menggali dan menemukan hikmat Tuhan dalam pertemuan kali ini. Mari kita hening sejenak, kita mengundang kehadiran Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah sumber rahmat dan kekuatan, kami sungguh menyadari bahwa kami sering memaksakan kehendak, meski kami tahu bahwa rencanamu sering bukan rencana kami, jalanmu bukan jalan kami. Oleh karena itu, bukalah hati dan pikiran kami, agar rendah hati menyerahkan diri kami pada kehendak dan rencanamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, mari kita dengarkan kutipan singkat pengalaman Suster Bridge McKenna, OSC, atau Ordo Santa Clara di Roma. Pengalaman ini tentang mudahnya mengatakan percaya pada Tuhan, tetapi sulit untuk menjalani apa yang diucapkan itu. Pada tahun 1977, saat diadakan Sinode Uskup, aku berada di Roma. Kardinal Swenens mengundang beberapa orang dari antara kami pergi ke Roma untuk berdoa kepada Tuhan bagi para uskup yang sedang membicarakan masalah-masalah gereja. Malam hari pertama ketika sedang makan malam, dompetku dicuri. Aku kehilangan semua uangku, surat izin mengemudi, dan beberapa foto yang sangat aku senangi. Aku sudah sering berbicara mengenai percaya kepada Tuhan dan menyerahkan diri seutuhnya kepadanya, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kata-kata itu memang bagus. Namun mengatakannya kepada orang lain tidak sama dengan ketika menghadapi sendiri keadaan yang menantang aku untuk menunjukkan sikap itu. Cerita itu tersebar dan semua orang mengatakan mereka berdoa bagiku dan mengatakan agar aku percaya kepada Tuhan yang akan menyelenggarakan hidupku. Aku percaya, tetapi aku tidak dapat menghindarkan diri dari berpikir. Tetapi aku sama sekali tidak mempunyai uang. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, mari kita mendalami pengalaman Suster Bridge McKenna tersebut. Silahkan menjawab dua pertanyaan berikut ini.
Pertama, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apa yang mengesan dari pengalaman yang diungkapkan tersebut? Pernahkah Anda mempunyai pengalaman yang mirip? Bagaimana menyikapinya? Silahkan ceritakan secara singkat dan jelas. Setelah melihat pengalaman bahwa percaya kepada Tuhan itu mudah dikatakan, tetapi sulit dijalankan, sekarang marilah kita mendengarkan sabda Tuhan dari kitab Habakuk bab 2 ayat 1 sampai dengan 5. Aku akan berdiri di tempat penjagaanku dan bertahan di menara. Aku akan meninjau untuk melihat apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya terhadap pengaduanku. Tuhan menjawab aku, katanya, "Tuliskanlah penglihatan ini dan ukirkanlah itu pada loh-loh batu, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi dengan segera menuju kesudahannya dan bukan tipuan. Meskipun lambat, nantikanlah itu, sebab hal itu pasti akan datang dan tidak akan tertunda. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Sungguh, kekayaan itu berkhianat. Orang yang sombong tidak akan berdiam diri. Ia mengangakkan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Segala suku bangsa dikumpulkannya, dan segala bangsa dihimpunnya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, silahkan membaca sekali lagi secara pribadi di dalam hati bacaan dari kitab Habakuk bab 2 ayat 1 sampai dengan 5. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang akan menuntun kita memahami teks tersebut dengan lebih dalam. Apa yang sedang dilakukan Habakuk di atas menara? Bagaimana Tuhan menggenapi janjinya? Dalam situasi sulit, bagaimana Habakuk dapat tetap menjadi orang benar?
Apa yang terjadi dengan orang yang tidak benar? Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, marilah kita menyimak dan mendengarkan bersama pengajaran gereja mengenai perikop kitab Habakuk bab 2 ayat 1 sampai dengan 5 tersebut. Nabi Habakuk menyaksikan masyarakat yang sedang menderita. Dia mengeluh atas terjadinya kejahatan. Gambarannya, dia berdiri di atas menara jaga untuk menantikan jawaban Tuhan. Dia menunggu tanggapan Tuhan atas pengaduannya. Tuhan pun memberi jawaban yang tegas. Dia menyuruh Habakuk untuk menuliskan dengan jelas, bahkan mengukir jawabannya pada loh-loh batu. Tujuannya supaya orang sambil lewat dapat membaca apa yang dikerjakan oleh Tuhan, seperti pada bab 2 ayat 2. Namun, Tuhan mengingatkan bahwa tanggapannya tidak akan sesuai dengan kemauan manusia. Tuhan punya saatnya sendiri. Waktu Tuhan bukanlah waktu manusia. Mungkin akan lambat, tetapi pasti terlaksana. Seperti pada bab 2 ayat 3. Lantas, bagaimana umat Allah harus bersikap? Ada godaan besar bahwa mereka tidak sabar, tidak bisa menunggu lama. Mereka masih harus menyaksikan kejahatan orang-orang Yehuda sendiri. Mereka juga akan melihat Yehuda dihukum dan dibuang ke Babel selama 70 tahun. Dalam situasi yang sulit itu, Tuhan menegaskan bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya. Seperti pada bab 2 ayat 4b. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pengalaman Habakuk masih relevan untuk kita. Kadang ada beberapa pertanyaan mendasar di benak kita. Jika Tuhan baik dan maha kuasa, mengapa orang yang tidak bersalah menderita dan yang bersalah malah bebas? Mengapa Tuhan tidak bertindak atas kekacauan yang ada di dalam dunia ini? Bagaimana kita bisa bertahan dengan iman kita? Kita kembali ke pengalaman Suster Bridge. Dia berjuang untuk percaya pada penyelenggaraan Allah. Kisahnya berlanjut. Seorang pastor sedang berziarah ke Roma. Sepanjang perjalanan, banyak kejadian yang membuatnya tidak perlu mengeluarkan uang sama sekali. Pastor berkata kepada dirinya sambil melihat amplop uangnya, "Uang ini tidak ada yang mau menerima." Kemudian, pada waktu misa, pastor merasa bahwa uang itu harus diberikan kepada seseorang. Ketika bertemu Suster Bridge, pastor menyerahkan kepadanya amplop dan berkata, "Suster, aku merasa uang ini bagimu." Suster membuka amplop itu dan jumlahnya cukup untuk mengganti uangnya yang hilang. Pengalaman ini berakhir menggembirakan. Namun sebelum berakhir menggembirakan, kehilangan dompet dan semua isinya merupakan ujian kepercayaan kepada Tuhan.
Orang bereaksi berbeda terhadap penderitaan. Pada umumnya, orang akan protes dan bertanya, "Mengapa?" Habakuk menawarkan suatu disposisi batin atau sikap iman yang tepat. Habakuk menantang kita untuk menjadi orang benar yang percaya bahwa pertolongan Tuhan pasti datang. Mungkin kita tidak bisa memahami tindakan Tuhan. Mungkin Dia tampaknya diam, tetapi Dia akan bertindak bagi mereka yang percaya. Yang kita perlukan adalah hidup sebagai orang benar serta berpengharapan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, setelah kita mendengarkan dan menyimak bersama pengajaran gereja mengenai kitab Habakuk, bab 2 ayat 1-5, marilah kita masuk ke dalam keheningan, mengendapkan sabda Tuhan dalam hati. Dengan jujur kita bertanya dalam diri kita masing-masing, apakah saat ini aku sedang menghadapi pergumulan besar dan menanti-nantikan pertolongan serta jawaban dari Tuhan? Setelah mendengarkan sabda Tuhan hari ini, maukah aku percaya dan berharap kepadanya? Sanggupkah aku menjadi orang benar yang hidup oleh percaya akan Tuhan? Dalam keheningan hati kita, marilah kita memanjatkan doa-doa syukur dan permohonan kita. Semoga gereja tetap setia dalam mewartakan kebenaran dan keadilan, terutama di tengah dunia yang sering diwarnai oleh ketidakadilan. Marilah kita mohon, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Kiranya para pemimpin bangsa tidak tergoda oleh kesombongan dan keserakahan, melainkan mengutamakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua. Marilah kita mohon, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka yang tertindas, serta membangkitkan harapan dalam hati mereka. Marilah kita mohon, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga kita tetap teguh dalam iman, menantikan penggenapan janji Tuhan dengan penuh harapan. Marilah kita mohon, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita persatukan doa-doa syukur dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas perlindungan dan penyertaan-Mu sepanjang pertemuan ketiga ini. Kami mohon
mampukanlah kami untuk menjadi orang benar berkat kepercayaan kami kepadamu. Mampukanlah kami untuk senantiasa setia melakukan kehendak-Mu, sehingga kami selalu mengedepankan keadilan yang berasal dari Dikau, Sang Keadilan sejati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, marilah kita akhiri pertemuan pendalaman kitab suci kita kali ini dengan memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda, pertemuan ketiga bulan Kitab Suci 2024 Keuskupan Surabaya sudah selesai. Syukur kepada Allah. Sampai jumpa dalam pertemuan pendalaman Kitab Suci selanjutnya.